kamu bisa buat kayak gitu, dibuat orang bisa minat, berarti otak kamu brilian juga dong, bisa membuat sesuatu yang lebih positif. Iya, ini bikin sendiri cairan ini. Bikin. Itu kan kita butuh kayak something yang gitu kan, kreatif kan. Nah ini dia, kamu tolong hentikan ini, mungkin yang lebih kreatif yang lain gitu ya, kreatif yang positif ya. Kreatif yang positif gitu. Andin, ada yang mau disampaikan buat Yuda? Apa ya, aku ya sama sih kayak Roy bilang. Kamu shock ya? Kaget ya? Kaget banget karena memang sampai sekarang masih kedengeran ya, aku juga. Aku shock sebenarnya. Maksudnya ya nggak kebayang kalau itu terjadi di perut kita, di perut siapapun yang mungkin Mas Yuda kemarin udah lakuin gitu. Tapi masih ada waktu untuk maksudnya masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Kita masih bisa untuk merubah diri kalau memang kita mau. Apapun kesalahannya, setiap orang kan juga pasti melakukan kesalahan. Yang penting gimana ya niat ke depannya Mas Yuda menjadi orang yang lebih baik, dan semoga semua ini udah ibaratnya ya masa lalu aja gitu loh. Iya Mbak. Mas Yuda, ingat tadi seperti yang disampaikan. Roy bilang kebaikan akan membuat Anda kuat untuk menolak makhluk-makhluk ini untuk datang lagi ke dalam dirinya Mas Yuda. Oke? Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Iya Mas. Terima kasih Mas Yuda. Mudah-mudahan cerita kamu ini bisa menjadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan tayangan Menembus Mata Batin malam hari ini. Dan Mas Yuda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Silakan dibawa sepatunya. Kepuasan tidak akan pernah habis sebelum usia terkikis. Roy, kalau ngelihat apa yang dilakuin Yuda ini kan bahaya banget ya. Kok saya nggak yakin ya. Saya khawatirnya masih ada kadal-kadal di rumah yang akhirnya dia lakuin lagi ritual. Iya. Terus darahnya panas lagi, dia dengar lagi bisikan-bisikan ini. Iya, justru sangat berbahaya sekali. Apalagi nih, tadi dia pegang golok ya atau samurai di sini. Dan makanya nih saya juga penasaran juga di rumahnya dan lokasi TKP-nya tuh banyak hal-hal gaib lagi dan barang koleksi yang lebih parah lagi. Makanya saya diwakili oleh Priestley. Nanti samurai tersebut akan dibawa oleh Priestley, karena kalau kita beresin di sini, saya yakin akan ada darah berdarah di penonton kita. Tapi samurai itu apa golok tadi akan dibawa lagi ke rumah? Akan dibawa lagi, akan ditangani oleh Priestley, dan saya percaya dia akan bisa menanganinya. Oke. Karena kalau di studio nih membayangkan penonton ada 30 orang yang akan ditebas. Mudah-mudahan bisa selesai nanti di tempatnya ya. Siap. Baik. Dan setelah ini pemirsa, Priestley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Yuda. Pemirsa, sekarang aku udah ada di depan rumah Mas Yuda dan aku mau menetralisirkan benda-benda tajam yang ada di rumahnya. Assalamualaikum. Mas. Permisi, Mas. Permisi. Kak, aku boleh minta masker? Iya, jadi sekarang aku mau ngeliat ke benda-bendanya itu ya Mas, tapi aku kurang ngerasa nyaman sih masuk ke rumah ini, jujur. Karena emang pas tadi masuk kita udah langsung disambut sama sosok yang gede banget, tapi dia sekarang lari ke belakang sana. Boleh masuk? Boleh. Nah, Mas, aku mau nanya, Mas udah lama tinggal di sini? Udah lama. Udah lama? Udah. Dan melakukan ritual itu juga udah lama? Udah lama. Loh, kok mati? Ini kayaknya makhluk yang di situ deh. Mungkin cuma iseng-iseng doang itu Mbak. Iseng. Kak, aku boleh minta tolong nyalain lampu kamera? Oke, ini aku malah makin ngerasa nggak nyaman di sini. Itu juga, yaudah, ini udah bener-bener nggak enak. Aku udah mau cepet-cepet aja deh. Bendanya ada di mana, Mas? Ada di situ. Di situ, pantesan. Permisi.
Oh jadi ini? Iya mbak. Ini saya boleh pegang? Boleh silakan mbak. Boleh? Boleh. Kenapa? Mas Yuda tahu nggak kalau misalnya samurai ini udah pernah dipakai untuk ngebunuh? Iya mbak. Dan banyak yang meninggal karena samurai ini, Mas. Bener. Tapi tunggu. Ini Mas dapetinnya dari orang lain juga ya? Ada orang lain, benar. Karena pemirsa, ini yang aku lihat bukan cuma Mas Yuda yang pernah pakai samurai ini. Samurai ini sebelumnya sudah di tangan orang lain dan sama, orang itu juga melakukan hal yang serupa. Membunuh orang lain memakai samurai ini. Jadi korban yang aku lihat bukan cuma 1 atau 2 dan mereka pun penuh dengan dendam. Ini udah nggak bagus banget sih Mas sebenarnya. Mas boleh coba untuk ritual? Boleh mbak. Aku mau ngeliat. Boleh. Mas maaf, biasanya kalau Mas ritual itu ada yang masuk ke badan Mas atau gimana? Ada. Ada? Ada mbak. Oke, yaudah Mas boleh. Ya. Kayaknya nggak ada yang masuk mbak. Nggak ada. Nggak ada mbak. Ya aku juga tadi ngeliatin sih, makhluk-makhluknya nggak ada yang berani ngedeketin. Kenapa? Nggak ada yang masuk mbak. Oke, jadi boneka Bumi ngasih informasi ke aku kalau mereka nggak akan masuk ke badan Mas Yuda karena ada kita, rame banget di sini. Jadi frekuensinya emang bertolak belakang banget sama aku pribadi. Jadi mereka nggak masuk ke badan Mas Yuda. Kak, aku boleh minta tolong lo kamera aja di sini. Jadi kita review duluan. Ya Mas tetap ngelakuin ritualnya ya Mas, tapi saya tinggal. Jadi ini dia mau ritual lagi Kak. Dan ritualnya kita tinggal karena tadi tuh mereka nggak berani buat nunjukin pas ada kita rame-rame. Tuh, ternyata udah ada kan yang nyamperin. Satu kayak apa ya, setengah macan. Tapi mukanya muka manusia. Setengah macan mukanya manusia. Iya, jadi badan setengahnya itu macan, tapi tangan depan dan wajahnya itu manusia Kak. Ada lagi nggak selain itu? Ini ada kakek-kakek. Sini nih, di depan sini. Itu dari benda-benda ini? Iya. Kayaknya ini udah bukan Mas Yuda deh. Ini kerasukan ya? Iya. Nah kakek-kakek itu sekarang udah masuk ke sini. Ini dia main senjata tajam ini nggak bahaya buat dia sendiri? Sebenarnya sih kan dia udah sering ngelakuin ritual ini. Berarti dia harusnya udah bisa ngehandle. Wah, kok jatuh? Wah, ini udah nggak bener banget sih ini Kak. Karena emang makhluk-makhluk yang tadi kayak pada berusaha untuk masuk ke satu tubuh dan ada satu. Ini minta ampun. Minta ampun dia. Loh, ini Mas Yuda kemana? Kakak kita kesana deh. Bang, ayo bang. Yuk. Mas Yuda. Loh, tadi ada di sini kan? Tadi tuh Mas Yuda kayak emang kerasukan, terus dia ngeluarin samurai. Tadi dia lari kemana ya Kak? Itu posisinya kerasukan dia? Iya Dia dia. lari ke sana tuh. Kakak yakin? Iya. Aku kesana deh. Bukan ke sini. Mas Yuda. Mas Yuda. Mas Yuda. Nggak ada loh. Ah, Kak Sri. Iya Kak, tunggu. Ini Mas Yudanya nih. Mas. Kayak ketakutan gitu. Mas Yuda. Mas. Mas, sadar, Mas. Mas Yuda. Mas, Tunggu deh. Mas Yuda, maaf. ini ketakutan apa ini?
Jadi Kak tadi Mas Yuda ritual kan. Terus Mas Yuda tadi juga megang samurai yang tadi sempat kita bahas. Dan sosok yang masuk ke Mas Yuda itu bertentangan sama salah satu sosok yang energinya jauh lebih besar. Dan sosok itu emang ada di dalam. Kayaknya dia ngerasa dia yang mau nguasain badan dan benda-benda yang tadi ada di situ. Oh, ada sosok lain yang lebih besar? Iya. Mas udah ngerasa nggak enak ya? Yaudah yuk Kak. Ini gimana nih? Tunggu deh. Aku masih kurang yakin sama sosok apa yang tadi aku lihat dan sosok apa yang coba buat ngeganggu Mas Yuda kayak gini. Jadi kita coba lihat di preview kamera tadi ya Kak. Oke, boleh deh kita pergi. Yuk, Mas. Ini bawa ke base Ikut, dulu Mas. deh. Ayo Mas. Yuk. Mas Yuda, Kak Sri, pemirsa ini kita mau ngelihat lagi rekaman yang tadi pas Mas Yuda ritual. Ini posisi Mas Yuda masih sadar? Masih. Nah, dari awal aja tuh Mas, udah banyak banget sosok yang emang datang. Ternyata bener ya, yang dikatakan sama boneka Bobby. Bentar, sorry. Ini apa ya? Hah? Ini aku ngeliat jelas nih. Oh Ini iya. pocong nih. Lihat Oh nggak, Mas? iya. Lihat Mas. Ini ada pocong ketangkep di kamera. Oh iya. Oh, ini jelas banget ini kok ini. Berarti emang bener sosok-sosok yang ada di rumah Mas Yuda ini emang bahaya. Nah ini Mas Yuda udah nggak sadar ya. Kak, aku minta tolong dong buat barang-barang yang tadi itu kakak lilit pakai kain, terus nanti bawa keluar ya. Aku mau netralin. Oke, siap. Nih. Nah ini udah bukan Mas Yuda lagi sih Mas. Yang ada sosok yang paling besar dan yang ngerasa nguasain. Yuk Mas, kita netralin aja semuanya. Kesini. Nggak apa-apa ya Mas kalau nanti benda-bendanya semuanya dinetralisir. Kak, udah semua? Ini udah semua. Iya. Nah Kak aku minta tolong dong air 1 ember. Iya karena emang benda-benda itu juga yang bikin badan Mas Yuda kayak tadi juga. Dan dia juga yang nyuruh Mas Yuda buat ngelakuin hal-hal negatif. Jangan nih, please. Iya. Kak, aku minta tolong pegangin Bobby ya. Ini Mas Yuda juga doa ya Mas. Iya, Mbak. Yang penting niat kita semua di sini baik. Tuh, lihat kan Kak? Mas lihat kan? Ini asap dan ada kadal. Jadi ini emang jelmaan dari makhluk-makhluk yang ada di benda-benda ini. Karena kayak yang tadi aku bilang Kak, bukan cuma 1 atau 2. Nah Mas, sekarang Mas Yuda udah rela kan, semuanya udah lepas. Semuanya udah balik lagi. Tapi ini tetap ya Mas, benda-bendanya, barang-barangnya kita bawa. Iya, Mbak. Kita sita aja. Iya, Kak Sri aku minta tolong ya diambil. Mas, untuk kedepannya jangan pernah ngelakuin ritual-ritual aneh ya. Walaupun kedengeran bisikan gitu, dibisikin atau apapun itu jangan dilakuin ya. Ya Mbak, makasih Mbak. Iya. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Rika dan juga Yuda. Yuda tadi mendengarkan bisikan-bisikan gaib, dia membunuh ponakannya dan juga pernah melakukan ritual yang akhirnya membuat dia susah untuk berpikir dengan logikanya. Sementara Rika juga adalah seorang pelaku mistis yang sebenarnya karena susuknya akhirnya membuat dia malah gampang dirasuki. Iya. Gimana tanggapan kamu Yuda dan juga Rika? Yuda dan Rika sama-sama menyeramkan sekali bagi saya dan tapi Rika masih bisa dikontrol. Kalau Yuda itu membahayakan, benar-benar membahayakan manusia lainnya. Karena dia punya otak yang brilian tapi dipakainya salah tempat. Dia punya kesenangan saat membunuh orang. Bener, suara ledakan dan apa jadinya blok dalam sini dor Habis sih. Apa Organ sih? dalamnya hancur gitu. Itu bukannya bukannya lewat feses dan urin keluar, enggak, bener. Tapi on the spot gitu kayak
Berarti di antara Rika sama Yuda yang lebih menyeramkan Yuda. Yuda, ya? bagi saya Kondisinya Yuda. ya. Kamu Kalau gimana? Iya, sebenarnya dilihat dari maksudnya mata ini pun Yuda memang karena dia juga satu laki-laki kan juga punya pikiran dan punya tenaga yang jauh lebih ini dari perempuan gitu loh, dan memang serem, ya Allah nauzubillah. Serem banget, maksudnya dia karena cuman hal sepele dia bisa dengan gampang ingin menyiksa, ingin membunuh. Karena dia seneng melakukan Iya, itu. itu ibaratnya dia cuma ngikutin hawa nafsu kayak gitu. Iya, Sampai kayak gitu ada makhluk-makhluk yang sampai asing yang akhirnya suka karena sama gitu loh. Sama, Frekuensinya Iya. sama. Aduh, mudah-mudahan sih Yuda dan juga Rika setelah dari menembus mata batin akan jauh lebih baik dan bisa melepaskan ritual-ritual mistisnya yang justru membahayakan orang lain ya. iya. Andini Nurmalasari, terima kasih Terima banyak kasih, sudah Mas. hadir di menembus Terima mata kasih batin. ya. Sukses untuk semua karir dan Amin, rencana insya baik Allah. ya. Terima kasih Roy. Terima kasih sama-sama. Roy Kiyoshi, terima kasih. Thank you. Penjelasan pencerahannya. Pemirsa, ketika Anda menyerah karena keadaan tidak berpihak, ingatlah bahwa pesawat tidak akan sampai tujuan jika hanya terbang mengikuti arah angin. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.